Yang menakutkan bukanlah hutangmu yang banyak, tapi keinginanmu yang tak terhingga. Karena sejatinya cicilan akan selalu lunas, tapi keinginan kadang-kadang tak tahu batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Februari sudah terlihat akan meninggalkan kita. 2 bulan sudah kita lalui di tahun 2022. Apakah saat ini kita sudah mulai mengatur strategi untuk sebuah tujuan di dalam kehidupan, atau masih mengatur mimpi dan menganggap bahwa mimpi bisa terlaksana tanpa aksi? Waduh, rasanya tuh agak berat banget ya. Emang sih kadang-kadang nih kita manusia yang lemah suka gak percaya sama diri sendiri. Masa iya aku bisa? Masa iya aku mampu? Padahal kadang-kadang keadaan membuat kita jauh lebih mandiri, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari diri kita yang dulu. Mungkin kalau dulu ya belum nikah nih, gak bisa tuh makan mie dalam jangka waktu 2-3 menit. Di kamar mandi gak bisa dalam jangka waktu 1-2 menit. Wow, sekarang itu jadi ahli. Ada nggak ibu-ibu yang ngerasa sekarang nih kalau mandi lebih lamaan suami dibanding si istri? Apalagi yang punya bayi, kayak ada suara-suara halusinasi ya, anak nangis nggak? Padahal mah nggak nangis, tapi kayak kedengeran aja ya. Ya itulah ya naluri seorang ibu, selalu peka sama suara tangis bayi dan bunyi ATM ya. Bercanda teman-teman. Tapi hari ini Bun Ai mau ngebahas cara mengatur pendapatan tidak tetap. Ini banyak banget yang nge-DM, Bun Ai aku dagang, Bun Ai suami aku ojek online, gimana ya cara ngaturnya? Nah, ini adalah saran dari Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman yang punya permasalahan yang sama bisa langsung belajar untuk mempraktekannya. Sebelumnya mohon maaf banget kalau suara Bun Ai itu agak-agak serak ya, karena ini kayak mau batuk ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi saran dari Bun Ai, kita harus pahami dulu nih bahwa dalam arus kas keuangan itu ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau salah satunya nih tidak tetap, usahakan jangan yang lainnya juga ikut nggak tetap. Contoh, pemasukannya tidak tetap, minimal pengeluaran kita harus tetap. Sehingga ada remnya ya. Bun Ai analogikan mungkin gampangnya gini-gini. Kayak kompor gas, dia kan nggak tahu nih di selangnya itu mau pakai tabung 3 kilo, tabung 12 kilo, tabung 15 kilo, nggak tetap kan ya. Tapi dia akan mengkontrol keluarnya api untuk segitu-gitu aja. Sehingga ketika dia pakai tabung gas 12 kilo, itu nggak yang langsung apinya bisa buat kayak orang hajatan. Kecuali pakai kompor yang emang sengaja buat orang hajatan. Enggak ya teman-teman. Nah sama ketika kita ngerasa penghasilan kita nggak tetap, usahakan pengeluaran kita tetap. Jadi jangan sampai kejadian pemasukannya berapa ya nggak tahu, pengeluarannya ya seadanya. Nah jangan-jangan dalam mengatur uang, yang pertama itu harus semangat, yang kedua harus berjuang, pokoknya berjuang sampai cukup. Makanya uang tuh semuanya pahlawan kan gambarnya, karena disuruh berjuang kita sama uang. Oke, jadi gitu teman-teman. Contoh nih, kita hari ini dapat 100.000. Oke, kita langsung ngeluarin 70.000. Berarti kita udah tahu nih ya, range rata-rata pengeluaran kita 70.000. Terus kita masuk lagi dana 150.000. Pengeluaran kita tetap dulu 70.000. Tapi kalau ternyata penghasilan kita berkurang 70.000, kita berusaha turunin lagi jadi 50.000 untuk pengeluarannya. Nah gimana Bun Ai kalau aku tuh pedagang ya, pedagang biasanya ada sewa kios, modal usaha. Supaya bisa cukup semua gimana Bun Ai? Tenang, nanti kita bahas di akhir video di poin ketiga dan poin keempat. Jadi contoh nih teman-teman, seperti itu dulu ya. Jadi usahakan pengeluarannya tuh harus tetap. Jangan sampai karena penghasilannya nggak tetap jadi kayak nggak mau tahu pengeluarannya. Ya udahlah besok aja sedapatnya gimana nanti. Jangan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkontrol, atau minimal kita harus tahu nih, pokoknya hari ini aku harus dapat 70.000 karena pengeluaran aku itu minimal di angka 70.000. Sehingga waduh udah kayak dosen Bun Ai ya. Bukan dosen, ini mah bosen. Jangan bosen ya teman-teman ya, tetap semangat ya untuk ngatur uang ya. Maksudnya gimana Bun Ai? Jadi kita tuh kayak udah tahu nih, oke, sehari mohon maaf aku harus 70.000. Gimana nih caranya? Ngaturnya gimana nih? Nah kayak gitu.
Mulai juga atur strategi. Oke, kalau dari jual pulsa doang nggak mungkin nih 70.000, berarti harus ditambah lagi, diputar lagi modalnya. Nanti kita bahas di poin keempat. Nah, di poin kedua ini, usahain 1 sampai 2 bulan nabungnya tuh jangan diambil-ambil yang sisa-sisa gajian itu. Sehingga teman-teman tuh punya gajian juga di awal. Jangan berpikir orang yang dengan penghasilan harian nggak bisa dapat gaji bulanan. Kalau Bunda selalu bilang yang pendapatannya nggak tetap, ayo berusaha kita keluar dari kebiasaan. Kalau dulu kebiasaan kita adalah setiap dapat kita habisin, sekarang enggak. Gimana caranya nih kita juga bisa punya gaji bulanan? Nah, yang punya gaji bulanan juga sama. Gimana caranya kita bisa mengkontrol ya seolah-olah gaji kita harian. Pokoknya metode keuangan cobain deh. Kita gaji bulanan nyobain harian, nyobain mingguan. Supaya apa? Kalau nanti suatu saat naudzubillahi min dzalik suami kita mengalami ujian ekonomi, kita tuh nggak langsung kayak nelangsa sendiri, bingung, biasanya langsung dapat gede, ini ngeluarinnya sehari gimana, biasanya dapat harian terus tiba-tiba gede malah jadi keder gitu ya. Nah, jadi dari sisa-sisa dana harian itu selama 2 bulan kumpulin untuk gajian. Usahain dulu tuh yang 20.000, 30.000, 80.000 dikumpulin sehingga teman-teman yang penghasilannya harian punya gaji bulanan. Nah, hari selanjutnya lakukan yang sama meskipun pendapatannya harian, usahain seenggaknya pas nebok celengan, oke, ini berarti gaji aku bulan ini aku yang kelola. Besokannya juga gitu, setelah kita dapat penghasilan terus tabungin di akhir bulan, oke, berarti aku gajiannya segini, ini yang kita kelola gitu teman-teman. Belibet gak sih ya dengerin Bun Ai? Jadi maksud Bun Ai tuh ayo semangat, jangan berpatokan karena gajinya gak tetap, terus tiba-tiba gak bisa punya gaji. Ngeliatin orang yang punya gaji katanya enak dia sih dapetnya langsung banyak, yang punya gaji ngomongnya enak dia sih setiap hari dapet. Wah, udah aja main enak-enakan gitu kan. Padahal sama aja, yang bikin enak gak enak tuh diri kita. Sama kayak dompet, biar dompetnya gak pinter, kalau kitanya pinter insya Allah pinter. Apalagi dompetnya pinter, kitanya pinter. Wow, insya Allah uangnya juga makin pinter. Teman-teman yang cari dompet pinter, linknya Bun Ai taruh di description box ya. Oke, lanjut nih. Yang ketiga adalah, kenapa sih harus ada gaji bulanan Bun Ai? Supaya lebih bisa mengkontrol nih berapa pengeluaran, berapa modal usaha, berapa tabungan. Jadi tahu sebulan dapatnya berapa sih rata-rata ya. Bukannya fluktuatifnya, tapi rata-rata. Nah, biasanya nih kalau udah tahu rata-rata itu akan masuk ke alam bawah sadar, sehingga pengennya dapat segitu. Biasanya sih kayak gitu, 100.000. Jadi kalau 80.000 ngerasa kurang, kalau 150.000 ngerasa banyak. Kalau teman-teman penghasilannya apa nih? Bulanan, harian, mingguan? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar supaya bisa menjadi ilmu kita bersama. Dan biasanya yang penghasilannya nggak tetap itu kesulitannya di mana sih? Apakah di tabungan, di tanggungan, di kebutuhan? Boleh langsung sharing di kolom komentar. Oke, lanjut aja ke poin keempat. Misalnya penghasilan tidak tetap tapi punya beban hutang. Wah, ini gimana nih Bun Ai cara ngaturnya? Yang pertama, tuliskan seluruh beban hutang, baik hutang bulanan dan hutang tahunan. Hutang tahunan apa Bun Ai? Sewa kios, sewa ruko, dibagi 10 bulan, jangan bagi 12. Jangan dibagi 12 karena kita nggak pernah tahu ke depannya, mungkin ada 1-2 bulan yang pengeluarannya tuh kayak boom banget. Sama yang penghasilan harian juga jangan langsung dibagi 30 karena kan mungkin aja ada libur. Kadang-kadang karena penghasilannya harian kontrakan 600.000 dibaginya 30 ya jangan ya, karena kan itu bakalan bahaya banget sih kalau kata Bun Ai. Kan pastinya juga kita pengen lah, masa kerja terus pengen juga kan ada hari libur. Terus kalau dibagi 30 gimana nih? Kalau gajinya harian kan kalau nggak kerja setahu Bun Ai ya nggak dapat gaji. Jadi kalau bisa kalau yang harian dibaginya tuh 20, tapi kalau tahunan dibaginya 10. Kalau harian mungkin 20 sampai 25 masih oke lah ya. Nah, contoh nih kayak utang-utang gini dibagi jadi kelompok-kelompok. Terus cara ngisinya gimana Bun Ai? Nah, sebelum lanjut, Bun Ai mau ngenalin teman-teman, ini adalah satu produk yang kece banget nih.
Viva Kosmetik, siapa sih yang nggak kenal Viva Kosmetik? Ibu-ibu zaman dulu aja pakai ya kan, bahkan orang tua Bun Ai itu masih pakai nih Viva. Jadi ini sekalian ordernya. Nah alhamdulillah banget, pas Bun Ai lihat kirain ini nggak sampai 200 ribuan ya teman-teman. Kirain tuh dikit, ternyata berat banget. Kirain juga yang berat itu bagian dari packingnya. Ternyata no, isinya banyak banget teman-teman. Masya Allah, ini sih kayaknya cukup deh untuk berbulan-bulan. Nah kalau teman-teman mau coba perawatan terjangkau tapi tetap bagus, aman, Bepom juga pastinya, nggak usah diragukan lah kalau kualitasnya. Bun Ai taruh linknya di description box ya. Nah ini tuh Bun Ai sekalian aja order untuk beberapa item barang, karena pas Januari kemarin, sebenarnya ini barangnya dari Januari ya. Januari kemarin tuh banyak promo. Kayak contoh beli lulur, face mask sama 5 air mawar cuma 53.000 dong. Masya Allah banget gak sih? Dan yang Bun Ai suka, admin dari Viva gak kalah profesionalnya, gak kalah enaknya ngejelasin sama skincare mahal. Jadi sabar banget. Namanya juga Bun Ai kan ya, jadi nanya dulu, Mbak ada promo apa, Mbak dapat hadiah apa. Nanti kita langsung aja review nih, banyak banget hadiah loh yang dikirimin sama si Mbak Putri ini. Nah kalau dulu kan gak ada hand sanitizer ya, kalau sekarang tuh ada hand sanitizernya Viva dari aloe vera. Enak banget, wanginya sejuk. Jadi sebelum bersihin muka, pastiin pakai dulu sanitizer ya. Lanjut pakai milk cleanser untuk ngebersihin wajah, dipijit-pijit sedikit ala-ala facial salon. Lanjut ya Bun Ai pakai face toner. Udah gitu aja, simple. Terus langsung pakai pelembab, pakai bedak, pakai lipstick, bebas untuk beraktivitas di luar rumah. Pelembab bengkoang ini harganya cuma 8 ribuan loh teman-teman, tapi udah mengandung ekstrak bengkoang yang bisa membuat kulit jauh lebih cerah lagi, dan UV filter yang melindungi kulit kita dari sinar matahari pastinya. Jangan lupa juga untuk gunakan bedak, lipstick, tipis-tipis aja supaya lebih seger ya kelihatannya. Kalau lipstick emang Bun Ai seneng banget sama warna pink ya, jadi ini pas banget, cocok sesuai sama yang Bun Ai mau. Senang banget kalau habis pakai Viva, soalnya kulitnya terasa lebih lembab. Nah kalau beruntung kamu bakal dapat hand body yang imut-imut ini. Jadi nanti konsultasi aja sama Mbak Putrinya ya. Untuk nomornya Bun Ai taruh di description box. Enaknya lagi dengan belanja 100 ribu udah bisa free ongkir. Pokoknya konsultasi aja langsung sama Mbak Putrinya. Ingat 50 ribunya Viva tuh kamu bisa dapetin satu produk skincare komplit loh. Nah di sini tuh ada untuk skin food cream ya, untuk menutrisi kulit supaya lebih terasa lebih lembab lagi. Nah di sini juga ada bedaknya, tapi ini bedaknya not for sale ya. Nah ini ada peeling cream untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Ada massage cream juga. Nah skin food cream tadi Bun Ai jujur loh suka pakai di kaki kalau pecah-pecah. Kalau untuk berpergian keluar rumah, Bun Ai tuh pakai yang Clean Max. Jadi langsung aja dipakai kayak facial wash, bisa ngebersihin kulit wajah dimanapun. Untuk lulurnya biasanya dipakai 1 bulan sekali, dan kalau yang si pepaya ini kesukaan si suami Bun Ai nih. Oke, jadi teman-teman yang mau samaan untuk produk Viva terjangkau tapi berkualitas, langsung aja hubungi Mbak Putri. Nomornya udah Bun Ai taruh di description box. Oke, sekarang kita lanjut nih. Saran dari Bun Ai untuk teman-teman yang berpenghasilan tidak tetap tapi memiliki banyak tanggungan adalah membagi hutangnya secara berkelompok. Jadi, contoh minggu pertama teman-teman fokus nabung untuk pembayaran KPR. Aduh, mohon maaf belibet kan. Yang kedua, langsung aja fokus untuk menabung utang di bank misalnya. Ketiga, menabung untuk perputaran modal. Dan minggu keempat langsung berfokus untuk seluruh kebutuhan yang sifatnya kewajiban bulanan, seperti SPP, gaji karyawan, atau mungkin gaji diri sendiri nih. Itu juga bisa. Jadi kalau punya utang nih, dikelompokin dulu nih, khusus yang penghasilannya enggak tetap. Sehingga misalnya 100 ribu, oke sisa 30 ribu. Pokoknya saya fokus minggu ini untuk nyicil KPR dulu. Minggu depannya lagi untuk nyicil ke bank, seperti itu ya. Sebelumnya Bun Ai juga ngucapin dulu nih, terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Jangan lupa juga untuk follow IG Keluarga_Bun Ai. Di sana juga banyak banget tips hemat. Di sana juga kita bisa saling sharing lewat DM. Terakhir, pesan dari Bun Ai adalah pendapatan yang gak menentu jangan diimbangi dengan pengeluaran juga yang gak menentu. Karena yang paling serem tuh bukan pemasukan yang gak menentu, tapi pengeluaran yang gak menentu kalau kata Bun Ai.
Sepakat nggak tim gajian bulanan, mingguan, harian? Yang gajinya bulanan tetap setiap bulan udah dapet, kadang-kadang bingung karena ada pengeluaran yang nggak menentu. Jadi semangat seluruhnya bersyukur, mengelola gajinya dengan baik, dan pastinya kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.